Halo semuanya, balik lagi di serial kali ini pembuatan camp atau pemrograman CNC untuk lubang kunci. Oke, di video sebelumnya aku udah buat settingan pertama, setup pertama untuk bagian pemakaran atasnya. Jadi di video kali ini aku mau buat kelanjutannya, setup keduanya untuk proses pemakaran bawahnya, sisanya ya. Oke, ini dia. Eh, kita ganti aja nanti ini setupnya. Proses satu atas aja, proses atas biar lebih gampang memahaminya nanti ya. Kita buat langkah selanjutnya adalah kita duplikat aja setup yang ini, kita duplikat. Oke, selanjutnya adalah jadi setelah teman-teman makan selesai pemakanan setup yang pertama, proses atas ini, teman-teman bisa balik bendanya dengan cara teman-teman cabut nanti dari ragu. Selanjutnya teman-teman balikkan dia posisinya seperti ini. Dibalikan secara lurus ya, bukan dibalikan seperti ini. Tapi dibalikan seperti tahun dulu, dibalikan seperti ini. Dibalikan ke depan aja gini. Oke, jadi gini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin. Nanti aku bakal tunjukin nanti di pas proses machiningnya, proses membalikannya gitu. Jadi di setup yang ini kita ganti namanya jadi proses bawah. Bawah. Oke. Selanjutnya kita setting axisnya, WCS-nya karena ini hasil duplikat dari yang proses atas, jadi WCS-nya masih di sini. Kita klik stock point-nya, kita cari WCS-nya di sini. Tinggal kita klik bagian CZ di sini agar dia membalik. Oke, seperti ini. Benar, X tetap di X positif ke arah kanan, Y positif ke arah belakang, ke belakang benda dan mesin gitu ya. Body masih sama. Selanjutnya kita klik ini dia. Jadi di sini teman-teman tinggal lanjutin aja setupnya. Jadi nggak perlu pakai setting setup yang baru. Jadi bisa pakai rest machining sistem per masinan yang pertama atau setup yang pertama dengan cara ini. Klik press shading setup. Oke. Selanjutnya continue rest machining. Lanjutkan sisa permesinan ini dengan cara klik ini. Selanjutnya klik OK. Kita tunggu sebentar. Nah, jadi preview setup yang kedua ini, proses bawah ini sudah seperti ini jadinya. Tinggal rest machiningnya aja. Dia sudah memperlihatkan dari hasil machining yang pertama tadi di proses atas, dan ini sudah jadi settingan yang kedua, yang kelanjutannya. Oke, kita masuk ke bagian apanya. Oke, jadi karena ini tadi masih apa yang pertama, kita hapus saja. Oke, kita delete aja. Tab kita mau pakai 3D adaptive. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah pala lagi klik dari sini, bisa pakai yang sisa yang tadi. Cuman bedanya kita seleksi aja bagian yang mau kita bagian yang mau kita Z nya kita setting Z nya aja ya, atau seleksinya aja. Tetap kita pakai ini stock contour. Kita lihat dulu spindle-nya masih oke, oke. Stock contour tidak perlu setting. Stock top 15 berapa tadi ya? Coba kita klik aja dulu. Jadi coba kita lihat di proses atas tadi yang kita setting, ini 3 dengan model 16, berarti 16 tambah 3 itu 19. Berarti sisa dari sini itu ke sini itu 11. Ya, ini sini 11. Terus modelnya seperti ini, kita mau makan dia itu cuman sampai sini. Karena ini kan posisi kunci di tadi kan sudah kita tembus ini posisi kuncinya dengan menurunkan, kita lebihkan Z tadi 1 mili kan. Artinya kita cuma makan sampai sini saja. Jadi kita ukur ini ke sini itu 5 mili.
Berarti 11 tambah 5, 16. Berarti ini oke, udah, ini oke. Stok top kita kurangi 16. 16. Coba kita lihat tampilannya, tampilan depannya. Kita coba lihat benar atau tidak. Ya, benar. Dia di garis sini. Dia akan makan cuman sampai di sini saja. Kita shaded, balikkan ke shaded. Kita pakai settingan yang sama, 0,6 dengan turun yang sama. Oke. Dengan settingan yang tadi. Kita klik oke. Kita lihat hasilnya dulu. Ya. Jadi seperti ini hasilnya. Sepertinya nggak ada proses ramping. Dia langsung makan dari samping sini. Oke, selanjutnya adalah di proses ini sama seperti tadi masih menyisakan lantainya itu 0,05 mili dan ini 0,15. Ini juga ya 0,05 ya. Intinya kita harus lakukan seperti hal yang tadi yang kemarin, adaptif. Kita adaptif yang mana fungsinya untuk pemakanan finishing lantainya. Kita turunin feed rate-nya jadi 800. Kita klik geometrinya, ini yang mau kita makan. Selanjutnya ini tadi stok top kita turunkan minus 11 karena kan lantai ini berada 11 mili di bawah si stok. Sama seperti tadi kita klik 4,5 dengan apa yang sama, stop to lift-nya kita unchecklist. Oke, klik OK. Kita lihat hasilnya. Oke, ini dia teman-teman. Selanjutnya kita, ini aku langsung aja ya, nanti kita lihat simulasinya di terakhir aja setelah selesai machining, setelah selesai campnya semua gitu. Karena memang ini part yang memang terbilang mudah, jadi aku langsung aja. Ini adaptif 2 dimensi. Yang pertama ini kita duplikatkan aja. Jadi tapi kita ganti seleksi apanya. Ini kita unselect, kita klik yang ini. Oke. Selanjutnya kita klik ini. Ini tadi jadi 16 ya. 16. Kita lihat ini. Ini aja. 16. Oh, 17. Berapa sih? Lupa. 5. Artinya 11 tambah 5 itu 16. 16. Oh iya, 16 ini dia. Ini dia kan batas lantainya kan. Teman-teman bisa lihat. Oke, 16 dengan ini ya kita setting dari titik sini ya, top edge-nya, biar dia nggak jauh kali nanti melakukan plunge. Dari sini aja biar lebih cepat. Kita setting di sini 11 minus 11 berarti ya. Coba kita lihat. Benar ya, dari sini. Jadi dia mulai makan dari sini. Kalau kita buat 0, dia akan mulai makannya itu dari atas, dari stok top, dari titik, nah ini titik 0 kan. Tapi kita setting 11 biar lebih cepat dia gini. 11. Selanjutnya kita bagian pieces sama, tapi kita pakai ini. Cuman masalahnya adalah kita punya dinding di sini, dimana dinding ini tadi masih menyisakan daging luar itu 0,15 ya, 0,15. Dengan feed 800 yang mana biasanya pakai itu untuk kontur, jadi juga kita bisa pakai untuk pemakanan dinding ini. Kita buat di stock toolnya. Jadi nanti untuk bagian kontur kita cuma sekali aja untuk kontur dinding ini, finishing dinding ini. Oke. Kita buat ini 0. Dengan lantainya kita hapuskan karena memang ini adaptif, ini memang fungsinya untuk memakan sisa lantai tadi 0,05. Kita klik OK. Salah ya, bagian yang di select. Oh, masih ini yang select. Coba kita select, ini dia. Coba kita klik.
Oke, ini dia. Di adaptif ini dia memakan sisa lantai tadi yang 0,05 dan dinding ini 0,1. Oke, tapi dinding ini masih menyisakan stok to lift dindingnya 0,05. Oke, selanjutnya adalah proses terakhir, kita kontur aja. Kita kurangin feed rate-nya. Kita kurangi feed rate-nya jadi 600. 600. Kita select yang bagian yang mau kita kontur. Itu ada di bagian sini. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman select seperti ini, muncul line-nya itu langsung nyambung seperti ini. Sedangkan bagian yang mau kita kontur cuman ini, dinding ini. Oke, teman-teman bisa bisa klik ini dia. Kita klik lagi garisnya 2 kali, sekali lagi. Oke, maka akan muncul tab lagi chain, yang mana ini artinya ada 2 mode. Mode pertama adalah mode dia menyambung semua garisnya, atau mode yang kedua garisnya tidak menyambung atau terbuka gitu. Teman-teman bisa select ini dia, kita select ini. Teman-teman bisa select yang atas ataupun yang bawah ya. Oke. Ini lanjutnya kita klik oke. Bagian ini tadi itu adalah stok top 16 minus 16 dengan ininya minus 11 ya, bener nggak? Coba kita cek bener ya, 11 16. Oke, dengan kontur ini bagian pieces tidak perlu ada yang kita setting karena memang kita tidak perlu multiple depth. Dia cuma makan dari 11 ke 15 cuma makan 4 ya, nggak perlu. Stock tulip sama memang karena ini proses terakhir, memang nggak ada lagi yang mau disisakan. Oke, kita klik oke. Muncul hasilnya seperti ini. Adaptive 3D 2D untuk makan lantai atas, lantai bawahnya, dan kontur terakhir untuk makan daging. Oke, aku pikir ini udah selesai. Gini ngelihatnya biar lebih gampang. Oke, kita coba untuk simulasikan gimana prosesnya, apakah ada gerakan-gerakan yang berbahaya. Kita coba klik di sini simulation. Kita agak lambatin, kita klik. Jadi dia mulai makan pada bagian dinding samping ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau tanya 0,6 itu yang mana, inilah dia 0,6 teman-teman. Seginilah 0,6 itu bagian yang dimakan dia. Kalau teman-teman buat dia jadi 2 mili, maka dia akan lebih tebal gini. Mungkin di sekitar di segini dia. Ya. Inilah dia 0,6. Itulah dia bedanya 0, inilah dia namanya optimal load step over, itu dia. Sedangkan multiple depth ataupun maximum roving step down itu ini dia DOC, ini dia. Di settingan ini tadi aku buat itu tadi 5,5 ya, iya 5,5. Jadi dia dari titik atas stok ini ke sini 0,5. Jadi seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pahamin. Kita lanjut coba simulasinya. Kita makan. Kira-kira begini proses pemakanan simulasinya. Dia akan habiskan dulu bagian atasnya. Sebenarnya sangat banyak stok yang terbuang untuk proses pembuatan benda ini. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang ketersediaan stok yang ada itu cuman ketebalan 30 mili. Jadi ya nggak apa-apa lah. Jadi sekali lagi kita pakai biar lebih efisien, kita pakai stok yang 20 mili. Karena memang sebenarnya idealnya untuk buat benda yang seperti ini ketebalan 16 mili, idealnya kita pakai yang 20 mili gitu. Nah, memang hari ini yang aku milikin ada yang ketebalan 10 mili dan 30 mili. 10 mili kan nggak bisa karena tebal benda yang mau dibuat itu 16 mili gitu. Oke, masuk selanjutnya. Dia ke bagian ini. Ya, coba kita ulangi teman-teman, teman-teman bisa lihat. Ini dia makan dulu bagian atas ini. Selanjutnya dia akan mulai makan ke sini. Sini. Oke. Ini proses terakhir ya. Turun Z terakhirnya 15,95, 16 bener ya.
Kita pause, teman-teman bisa lihat dia turun 15,5. Tadi kan kita setting minus 16, tapi karena kita setting stok to lift si aksial, nah si lantainya bersisa 0,05, dia cuma turun 15,95. Jadi itulah dia fungsinya teman-teman ya. Ini benar berarti ya prosesnya, ini dia. Oke, kita stop lagi. Dia akan makan seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman bisa lihat itu lubang kuncinya sudah berlubang karena memang tadi pada bagian proses atas, setup atas, proses atas, karena memang sudah kita lebihin, jadi dia memang otomatis akan jebol. Kita bisa lihat ini dia hasil dari makan dari setup yang atas ini dia. Kalau kita jebol itu. Oke, coba lanjut. Ini masih proses adaptif 3D ya, yang pertama. Oke, selanjutnya proses seperti itu. Oke, selanjutnya dia masuk ke bagian adaptif 2 dimensi, finishing lantai atasnya gitu. Oke, ini dia. Selanjutnya masuk ke bagian pemakanan si lantai yang bawah tuh dengan optimal 4,5. Kita lihat ini tadi yang mana tadi pada bagian adaptif 3 dimensi dia masih 15,95, ini sudah 16. Teman-teman bisa lihat di sini di bagian Z ini. Oke, sudah selesai untuk bagian 2 dimensinya. Lanjut berarti selanjutnya dia akan makan dinding ya. Kita putar coba. Itu dia. Proses terakhir finishing pemakanan dinding ini sebesar optimal 0,05 dengan feed yang diturunin dari proses adaptif 2 dimensi gitu. Oke, proses sudah selesai dan menurutku masih aman, nggak ada indikasi gerakan-gerakan yang berbahaya. Oke, ya mungkin udah selesai teman-teman. Itu dia proses cam yang kedua, part yang kedua dari pemrograman CNC, pembuatan cam dari part lubang kunci ini. Oke, sudah selesai. Makasih buat teman-teman yang sudah nonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa jadi manfaat buat teman-teman yang lagi belajar CNC, khususnya untuk proses cam-nya gitu. Dan buat teman-teman yang melihat masih ada kekurangan, aku mohon maaf. Atau ada bagian-bagian yang salah, aku mohon maaf. Mohon beri kritik dan sarannya di kolom komentar. Oke, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Bantu subscribe lah, share untuk kawan-kawan yang lain juga yang ingin belajar CNC. Oke, selanjutnya kita akan bakal bertemu di part yang selanjutnya untuk serial yang ini, yaitu proses permesinannya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.